Terima kasih buat yang sudah ngeklik video ini. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas biodata lengkap seluruh karakter Harvest Moon Back to Nature. Tapi di video kali ini kita bakal bahas aja warga kotanya dulu, sebelum kita akan bahas wanita yang bisa dinikahi, rival, dan juga kurcaci-kurcacinya. Nah, siapa sih yang nggak kenal game yang satu ini? Bagi orang yang pernah bermain games PS1 atau PlayStation 1, pasti tidak asing dengan game yang satu ini. Karena game ini adalah salah satu game yang bisa dibilang melegenda. Harvest Moon Back to Nature adalah sebuah seri game video simulasi permainan yang dikembangkan oleh Victor Interactive Software, dan game ini merupakan sebuah permainan yang berisi tentang simulasi perkebunan. Terdapat banyak karakter pada game ini, dan setiap karakter memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita akan jelaskan tentang setiap karakter yang ada di game Harvest Moon Back to Nature. Kita mulai dulu dari warganya. Terdapat juga beberapa warga yang memiliki perannya masing-masing, seperti pandai besi, restoran, rumah sakit, dan lain-lain. Mereka ini semua memiliki karakter yang berbeda yang harus pemain pahami agar bisa dekat dengan mereka. Setiap karakter juga memiliki makanan atau item yang disukai, dan mereka juga memiliki hari ulang tahun jika mereka ulang tahun. Berikanlah hadiah agar kalian lebih mudah untuk dekat dengan mereka. Kita mulai dulu dari warga yang pertama, yaitu Wali Kota Thomas, ulang tahun Summer 25. Dia adalah warga kota dan tinggal bersama putranya Haris dan fotografer kota Kano. Dia mengatur sebagian besar festival kota dan menghabiskan banyak waktu untuk mengawasi desa dan penduduknya. Kita bisa menemui wali kota di rumahnya atau alun-alun kota. Untuk kesukaannya adalah nasi rebung, nasi truffle, rebung, sashimi, truffle, dan juga wine. Kita ke warga yang kedua, ada Jack. Ulang tahun Summer 29. Jack ini adalah pengirim produk lokal di Mineral Town. Dia membeli hasil panen, hasil hewan, dan hasil lainnya yang bisa kita kumpulkan dari gunung. Dia ini tinggal di rumah dekat dermaga di pantai. Walaupun penampilannya yang berbadan besar, dia ini adalah pria yang baik dan ramah yang selalu mendorong pemain untuk bekerja lebih keras. Untuk kesukaannya adalah ikan ukuran besar. Yang ketiga ada Louis, ulang tahun Spring tanggal 2. Louis adalah seorang peneliti lebah. Dia adalah sahabat Goats dan tinggal bersama Goats di rumah pemotong kayu. Dia tidak muncul berjalan di kota dan keluar dari rumah Goats hanya untuk mencari lebah langka di pangkalan bukit. Untuk kesukaannya, acar lobak, jus anggur, jus tomat, madu, nasi jamur, pie apel, roti, selai anggur, selai apel, dan selai stroberi. Yang keempat ada Saibara, ulang tahun Spring tanggal 11. Saibara ini dapat meningkatkan peralatan atau membuat perhiasan dengan biaya tertentu. Saibara adalah ahli dalam perdagangan dan suka serius dengan pekerjaannya. Dia selalu mendorong cucunya, yaitu Gray, untuk bekerja sangat keras. Untuk kesukaannya, acar, lobak, ikan berukuran besar, nasi rebung, nasi truffle, rebung, dan juga sup miso. Yang keempat ada Barley, ulang tahun Spring tanggal 17. Dia adalah peternak yodel dan akan menjual sapi dan domba kepada pemain serta peralatan hewan. Dia merawat cucunya, May, dengan memiliki tanggung jawab untuk merawat peternaknya. Dia tidak memiliki waktu untuk bermain dengan May dan mengizinkan May bermain dengan Stu. Untuk kesukaannya adalah bola nasi dan telur rebus spa. Yang keenam ada Greg, ulang tahun Spring tanggal 29. Greg adalah seorang nelayan yang tinggal di rumah Jack. Greg adalah orang tua yang ceria dan baik hati. Terbukti dia memberikan pancing kepada pemain pada pertemuan pertama. Greg juga mengagumi pekerja keras, bahkan dia menghadiahi pemain tongkat pancing ketika pemain memiliki lebih dari 50 ikan di kolam. Kesukaannya lah ikan berukuran besar. Lanjut warga yang ketiga ada Stu. Stu ini adalah adik dari Ellie. Dia menghabiskan waktunya bersama neneknya Ellen dan kemudian menghabiskan waktunya bersama May di depan gereja. Dia berteman sangat baik dengan May dan diam-diam nasir dia juga. Dia berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan yang hebat dalam Tomato Festival. Untuk kesukaannya adalah anggur, buah orange cup, cheese fondue, coklat, es krim, jus anggur, kentang goreng, kue coklat, kue keju, kue kering coklat, madu, nasi omelet, pie apple, perban, pizza, popcorn, resep, dan lain-lain. Banyak banget nih teman-teman. Oke, lanjut ada Charter, berulang tahun Fall tanggal 20. Charter adalah pendeta Mineral Town di gereja. Dia adalah pria yang baik, setia pada kepercayaan, dan membantu mereka yang mencari bantuan seperti Cliff. Dia mengawasi Stu dan May ketika mereka datang untuk bermain di gereja. Untuk kesukaannya, bubuk kari, ikan, kayu musim dingin, kentang bakar, kentang goreng, mentega, minyak goreng, perban, popcorn, roti, saus tomat,
susu hangat, susu stroberi, tepung, dan juga wine. Untuk warga selanjutnya ada Ellen yang berulang tahun di winter tanggal 13. Ellen adalah nenek dari Ellie dan Stu dan suka ketika keluarga dan penduduk desa mengunjunginya. Dia tidak pernah meninggalkan rumahnya dan dia pernah bekerja sebagai bidan kota dan sekarang cucunya Ellie sekarang bekerja di bidan kota. Untuk kesukaannya anggur, benang wol, blue magic dan red flower, body geyser XL, bunga mondrove, daun teh relaksasi, jamur, jus buah, jus sayur, jus tomat, madu, nasi jamur, dan lain-lain. Banyak banget. Selanjutnya ada Duke yang berulang tahun di winter tanggal 15. Duke dan istrinya Mana memiliki dan mengoperasikan pabrik anggur. Mana menjual anggur dan jus anggur dari dapur mereka antara jam 9 sampai jam 12 siang. Putri Duke dan Mana, yaitu Aja, ini meninggalkan desa beberapa tahun lalu. Dan ini menyebabkan dia menjadi peminum berat dan Duke sering terlihat sedang merawat kebun anggur di pagi hari. Untuk kesukaannya ada acar, ikan bakar, jus anggur, nasi rebung, pizza, roti, sushi, sup miso, telur rebus spa, tempura, tumis, dan juga wine. Selanjutnya ada Won yang berulang tahun tanggal 19 di musim winter. Won adalah salesman, pengelana yang menyukai uang dan cenderung menipu pelanggannya. Dia itu seorang pria berpakaian kuning dan biasanya ada di penginapan milik Duke dan menawarkan bibit tanaman yang berguna untukmu. Kadang-kadang, Won datang ke peternakan untuk menjual barang-barang khusus seperti bola anjing, vas, dan bulu biru. Untuk kesukaannya adalah ikan. Warga berikutnya ada Goats yang berulang tahun di musim fall tanggal 2. Goats ini adalah seorang penebang pohon dan tinggal di rumah pemotong kayu miliknya. Dia akan melakukan semua perluasan rumah dan bangunan untuk pertanian karakter. Keluarganya meninggal dalam badai salju beberapa tahun lalu, dan dia tinggal sendirian di hutan bersama peternak lebah yaitu Louis. Dia bersikap dingin dan kasar, dan dia sangat merasa kesepian. Untuk kesukaannya bola nasi, bulu domba, dinner roll, es krim, ikan bakar, jus sayur, jus tomat, kayu, keju, kue, dan lain-lain. Selanjutnya ada May yang berulang tahun di musim winter tanggal 26. May tinggal bersama kakeknya di peternakan yodel, gadis yang berusia 7 tahun yang selalu menemani Stu. Kadang-kadang bersama Ellie juga. Dia menghabiskan waktunya di peternakan dan bermain dengan Stu di depan gereja. Untuk kesukaannya benang wol, bunga kucing pink, bunga mondrove, coklat, es krim, dan lain-lain. Selanjutnya ada Sasha yang berulang tahun di musim spring tanggal 30. Sasha adalah istri Jeff dan ibu dari Karen. Dia tinggal dan bekerja di supermarket bersama keluarganya. Dia adalah wanita kepribadian yang lebih kuat dibandingkan dengan suaminya Jeff. Dia sering marah ketika Jeff mengizinkan pelanggan untuk membeli barang secara kredit. Dan menurut Karen, keduanya sering bertengkar. Untuk kesukaannya adalah coklat, kue kering, dan kue kering coklat. Warga berikutnya ada Lilia yang berulang tahun spring tanggal 19. Lilia adalah ibu dari Rick dan juga Popuri dan bekerja di peternakan unggas bersama anak-anaknya. Lilia adalah individu yang tenang dan sabar dan baik kepada semua orang. Dia mengidap penyakit dan tidak diketahui dan belum ada obatnya. Dia sangat dekat dengan Sasha dan dia sering mengunjunginya. Lilia jarang meninggalkan peternakan unggasnya. Untuk kesukaannya sendiri adalah anggur, body geyser, daun teh relaksasi, ikan berukuran besar, kue kering coklat, dan lain-lain. Untuk karakter berikutnya ada Jeff yang berulang tahun di musim winter tanggal 29. Dia adalah pria yang baik hati yang memiliki tempat tinggal dan bekerja di supermarket. Dia menikah dengan Sasha dan putrinya adalah Karen. Meskipun baik hati, Jeff juga penurut dan merasa sulit untuk membela dirinya sendiri atau orang lain. Dia sering sakit perut dan mengunjungi klinik pada hari liburnya. Dia tidak pernah benar-benar menyuarakan pendapatnya dan cenderung menerima apapun yang datang, yang membuat istrinya kecewa. Dia memiliki bakat rahasia dan semangat seni. Untuk kesukaannya adalah body geyser XL, body geyser, jus buah, jus campuran, jus sayur, kue coklat, kue kering, dan lain-lain. Dan untuk karakter berikutnya ada Haris yang berulang tahun di musim summer tanggal 4. Dia menghabiskan waktunya dengan berpatroli di kota, hujan atau cerah, dan dia adalah putra wali kota Thomas dan naksir putri Duke yang bernama Aja. Dia sering berhenti untuk istirahat di rumah Goats. Untuk kesukaannya adalah jus sayur, jus campuran, kentang goreng, kue coklat, nasi goreng, dan lain-lain. Untuk berikutnya ada karakter yang bernama Basil yang berulang tahun di musim summer tanggal 11. Dia adalah seorang ahli botani dan menghabiskan waktunya untuk meneliti tanaman dan menulis buku untuk perpustakaannya. Ia menikah dengan Anna dan merupakan ayah dari Mary.
Dia biasanya dapat ditemukan di rumahnya atau di inn, kecuali hari Senin, di mana dia menghabiskan waktunya di Mother Hill. Kesukaannya adalah anggur, jamur, jamur beracun, jus buah, jus campuran, jus sayur, jus tomat, kue kering, dan lain-lain. Untuk karakter berikutnya ada Mana yang berulang tahun di musim fall tanggal 11. Mana ini menjual anggur dan jus anggur di Aja Winery. Dia menikah dengan Duke dan mereka memiliki seorang putri yang bernama Aja, yang pergi setelah perselisihan dengan ayahnya. Mana menghabiskan waktu luangnya dengan bergosip di alun-alun kota dengan wanita lain di desa. Untuk kesukaannya adalah jus sayur, jus tomat, madu, roti kismis, selai apel, dan lain-lain. Karakter berikutnya bernama Anna, yang berulang tahun di musim fall tanggal 23. Dia menikah dengan Basil dan merupakan ibu dari Maria. Dia sering ditemukan di rumahnya atau bergosip di alun-alun kota dengan Sasa dan juga Mana untuk bersenang-senang. Untuk kesukaannya adalah es krim, kue coklat, kue keju, kue kering, dan lain-lain. Dan untuk karakter selanjutnya ada Kano, yang berulang tahun di musim winter tanggal 2. Dia tinggal bersama Thomas dan Haris, dan dia tidak meninggalkan rumah wali kota pada siang hari. Di malam hari, kita dapat menemukan di Dogs Inn sedang minum, dan dia mengaku memiliki sejarah di kota itu dengan mengatakan dia telah mengambil foto selama 20 tahun. Kano ini orangnya ramah, namun tidak banyak yang diketahui tentang dia karena dia tidak pernah terlihat berinteraksi dengan penduduk desa lain, kecuali dengan wali kota. Untuk sukanya adalah anggur, daun teh relaksasi, jamur, madu, mentega, rebung, dan lain-lain. Dan untuk karakter terakhir di Harvest Moon Back to Nature di video kali ini bernama Doug, yang berulang tahun di musim winter tanggal 11. Dia ini menjalankan inn dan tinggal di sana bersama putrinya Anne. Istrinya telah lama meninggal dan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkan Anne sendiri. Dia khawatir tentang sifat tomboy Anne dan berharap suatu hari Anne akan menikah. Dan dia menghabiskan seluruh waktunya di inn dan bangga dengan pekerjaannya. Dia adalah juru masak yang hebat. Dan untuk kesukaannya adalah coklat, ikan, jamur, madu mentega, minyak goreng, rebung, dan lain-lain. Well, itu dia teman-teman karakter-karakter yang ada di game Harvest Moon PS1. Nggak semua sih ya sebenarnya. Masih ada karakter cewek dan juga karakter rival-rival kita ketika kita bermain di game Harvest Moon PS1 ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk teman-teman semua yang ingin bermain kembali ya di game Harvest Moon PS1 ini, atau mungkin ada yang klik video ini gara-gara ingin nostalgia aja sama game PS1 ini ya. Oke, kalau begitu sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Roylando Saman ini supaya makin berkembang ya. Nambah 1 atau 2 subscriber juga lumayan ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata aku pamit, sampai jumpa. Bye-bye.